Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, ini adalah pertemuan pertama. Dan untuk khusus mata kuliah ini kita ada tim teaching ya, berempat. Nah, saya salah satunya. Dan pada perkuliahan yang pertama ini kita akan membahas mengenai pengertian, konsep dasar, dan juga filosofi HAM. Jadi kalau pada perkuliahan sebelumnya, yang tentu ini Anda juga baru mendapat sekarang ya. Tetapi kalau bicara mengenai hak asasi manusia, tentu sifatnya sangat universal. Dan sangat penting bagi Anda yang mengikuti mata kuliah ini, untuk nanti kita bisa bahas kemudian dalam diskusi selanjutnya ya. Nah, dari berbagai pengertian mengenai atau pendapat mengenai hak asasi manusia, di sini ada beberapa yang bisa saya sampaikan ya. Terutama dari pakar-pakar Indonesia tentunya, karena sangat banyak sebenarnya pakar-pakar di Indonesia, pakar-pakar hukum Indonesia yang sangat concern pada hak asasi manusia ini. Saya akan sampaikan yang pertama ya, yaitu Bapak Sutandyo Wiknyo Subroto ya. Beliau adalah dosen di Universitas Airlangga ya, pakar yang memang untuk saya sangat mengagumi beliau. Dan menurut beliau ya, HAM ini adalah hak fundamental yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia, serta berlaku secara universal. Ya. Jadi menurut saya ini sudah hal yang tidak bisa lagi diperdebatkan, ya. Karena hak asasi manusia ini adalah hak yang sangat fundamental. Setiap orang, ya, mulai dari bayi, ya, anak-anak, pemuda, orang dewasa, orang tua, semuanya memiliki hak itu ya, dan tentu menjadi kewajiban bagi negara untuk memberikan perlindungan, penghormatan, dan juga penegakan dari hak asasi manusia ini ya. Yang kedua dari Prof. Muladi. Tidak ada yang tidak tahu ya Prof. Muladi itu siapa. Nah, menurut Prof. Muladi, hak asasi manusia ini adalah hak yang melekat secara alamiah pada manusia sejak lahir ya. Bahkan secara hukum perdata, bayi yang ada di dalam kandungan itu sudah mempunyai hak asasi manusia. Dia berhak untuk hidup, dan ibu yang mengandung wajib untuk menjaga agar bayi yang keluar dari rahim ibunya itu sehat ya, mendapatkan suatu perlakuan ya yang sangat layak ya, harusnya seperti itu ya. Walaupun memang dalam prakteknya juga banyak sekali permasalahan yang masih dihadapi dalam konteks ibu yang mengandung ya. Jadi di sini Prof. Muladi mengatakan bahwa tadi hak yang melekat secara alamiah pada manusia sejak lahir. Nah, tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia utuh. Ya. Dan HAM ini sangat penting karena menjadi landasan bagi manusia untuk mengembangkan bakat dan juga memenuhi kebutuhannya. Ya. Indonesia kita sudah punya Undang-Undang HAM nomor 31 tahun 99. Kita juga punya Pengadilan HAM ya. Dan saya rasa ini juga suatu komitmen dari negara ya, untuk mewujudkan apa yang sudah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Lalu oleh Profesor Miriam Budiarjo ya. Profesor Miriam Budiarjo memberikan definisi mengenai HAM itu adalah hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir atau hadir dalam masyarakat. Hak ini diperoleh dan dibawa bersama dengan kelahiran atau kehadiran individu di dalam masyarakat. Jadi 3 pakar hukum Indonesia ini sebenarnya intinya sama,
yaitu bahwa hak asasi manusia ini harus diberikan penghormatan, perlindungan, penegakan, dan juga tiga itu ya, penghormatan, perlindungan, dan penegakannya. Ya, nah secara internasional pasti Anda juga sudah tahu yang namanya John Locke ya. Jadi John Locke itu memperkenalkan konsep hak asasi manusia ini dari sisi di mana beliau itu memperkenalkan yang namanya teori hak kodrati atau natural rights theory ya. Jadi menurut John Locke, setiap individu dikaruniai oleh alam atas hak-hak yang melekat, yaitu hak untuk hidup, hak kebebasan, hak kepemilikan yang merupakan milik mereka sendiri ya, dan tidak dapat dicabut oleh negara. Ya, jadi ingat ya, jadi hak asasi manusia ini adalah hak yang melekat ya secara kodrati, atau yang tadi disampaikan oleh 3 pakar hukum, Prof. Sutandio, Prof. Muladi, dan Prof. Miriam Budiarjo, yang intinya adalah tidak dapat dicabut oleh negara. Ya, jadi merupakan hak yang melekat. Dan melalui kebebasan tersebut, ya, ini hanya bisa diserahkan melalui apa yang namanya social contract atau kontrak sosial, ya. Dan perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini lalu diserahkan kepada negara. Jadi intinya begini, kita tahu dalam bernegara ada pemerintah, ada masyarakat, ada wilayah, ya, dan di sini masyarakat atau rakyat menyerahkan kepada negara dalam bentuk kontrak sosial agar negara dapat memberikan memberikan penghormatan terhadap hak asasi dari setiap rakyat ya, dalam bentuk yang tentunya disepakati dalam suatu kontrak sosial ya. Namun konsep tentang hak kodrati ini mendapatkan pertentangan dari kelompok positivism dan utilitarian, kelompok dari utilitarian yang berpendapat bahwa hak ini hanya dapat diturunkan dari hukum negara ya, yang tidak dapat begitu saja datang dari alam, begitu ya. Kita kembali kepada membahas mengenai pemikiran filosofis tentang HAM ya. Jadi hukum alam sebagai ide keadilan ini dikemukakan oleh Ernest Barkers ya, yang mengatakan bahwa hukum alam ini juga memberikan dasar moral terhadap hukum ya, sebagai sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan dari hukum selama hukum itu berlaku terhadap manusia ya. Jadi ini pemikiran filosofi tentang HAM ya, yang sebenarnya memang dari pendapat sebelumnya juga sudah disampaikan bahwa ini adalah hukum yang lahir sejak manusia itu hadir ya. Nah, Plato juga menyampaikan bahwa menurut Plato ini jaminan peradaban dan kesejahteraan manusia hanya akan tercapai kalau negara dapat melaksanakan ide keadilan ya. Bahwa artinya setiap warga negara berhak mendapat kedudukan yang sesuai dengan kemampuannya, dan dengan itu maka masing-masing menjalankan apa yang menjadi kewajiban dan tugasnya. Dan di sini memang menjadi tugas dari negara untuk melihat kemampuan dari masing-masing warga negara untuk ditempatkan sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Salah satu contoh misalnya di dalam pasal dari batang tubuh Undang-Undang Dasar. Misalnya apa? Masyarakat berhak mendapatkan pendidikan. Artinya apa? Ya, maka di sini negara negara wajib untuk menyelenggarakan berbagai hal yang berkaitan dengan kebutuhan dari setiap warga negara,
ya, karena setiap warga negara itu berbeda-beda kemampuannya. Ada yang berkebutuhan khusus, ada yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang sangat maju, ada yang biasa-biasa saja. Maka tentu ini bisa dituangkan dalam satu bentuk kebijakan, ya. Bagaimana nanti peruntukan dari masing-masing anggota masyarakat itu juga harus menjadi perhatian bagi negara dalam mewujudkan yang namanya hak asasi manusia. Ya. Nah, demikian juga Aristoteles. Ya, tidak ada yang tidak tahu ya Aristoteles itu siapa. Ya, jadi beliau juga memberikan pemikiran terhadap perlindungan hak asasi manusia. Ya, jadi menurut Aristoteles kriteria kebaikan negara ini ya sangat terlihat apakah negara ini menguntungkan masyarakat. Intinya seperti itu. Ya, karena kalau negara hanya menguntungkan mereka yang berkuasa, maka itu tentu bukan satu negara yang baik, ya. Nah, Aristoteles juga menyampaikan bahwa negara ini juga diatur dengan suatu konstitusi, ya. Karena konstitusi itu harus timbul dari keinginan dari seluruh masyarakat yang dari suatu negara, ya. Dan ada hukum juga yang menjamin warga negara, ya, untuk nanti bersama-sama mewujudkan misalnya apa? Salah satunya adalah mewujudkan kesejahteraan. Ya, jadi ini tidak hanya menjadi tugas negara tapi juga tugas masyarakat. Kalau yang sekarang ini tentu masyarakat ini siapa? Ya. Ada dari berbagai pihak, ada yang berkaitan dengan dari masyarakat itu sendiri, ada dari anggota profesi, perguruan tinggi, lalu pelaku usaha, ya, semua punya hak dan kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan yang tertuang tentu di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk di Indonesia. Nah, ada lagi pakar yang namanya Thomas Aquinas, ya. Beliau menekankan bahwa peranan hukum bagi kehidupan bernegara ini sangat penting sekali. Karena hanya dengan negara hukum maka dapat ditetapkan atau dapat ditegakkan harkat dan martabat manusia, ya, dan manusianya dapat hidup secara manusiawi dalam masyarakat. Artinya adalah bahwa menurut Thomas Aquinas, negara hukum ini dianggap sebagai suatu alat, ya, suatu langkah, ya, untuk dapat mewujudkan hak asasi manusia bagi masyarakat di suatu negara. Contohnya misalnya Anda pasti sudah tahu ya bahwa di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebutkan bahwa Indonesia adalah negara berdasar atas hukum. Artinya segala tindakan negara berdasarkan konstitusi ini harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi hukum itu ada dua, hukum baik yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Ya, hukum yang tidak tertulis kita tahu. Anda bisa lihat di dalam pasal 18 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kita juga mengakui adanya kearifan lokal masyarakat, ya, atau masyarakat adat, tapi juga hukum tertulis yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. Dan menurut Thomas Aquinas juga bahwa negara harus selalu bertindak sesuai dengan hukum kodrat manusia. Ya, bahwa memang tugas negara adalah mengkonkretkan semua hukum itu dalam bentuk hukum yang positif, maka harus mendasarkan pada tujuannya untuk mengkonkretkan tadi hukum kodrat yang dimiliki oleh manusia. Lalu juga ada yang namanya pakar hukum yang namanya Machiavelli, lalu Bodin dan Thomas Hobbes, yang mengupakan bahwa pemikiran dari tiga pakar ini sangat berarti dalam mendorong perkembangan negara teritorial di Eropa pada abad 17. Ya, di mana kekuasaan raja itu dibatasi oleh hak-hak kaum bangsawan dan gereja yang berubah menjadi otoritas menyeluruh sebagai monarki absolut. Jadi, coba kalau Anda baca di dalam buku-buku referensi, ya, bagaimana perkembangan hak asasi manusia itu juga terjadi di Eropa, ya. Lalu muncullah berbagai resolusi-resolusi yang
terakhir kalau Anda tahu di tahun 1948 diterbitkan atau ditetapkan yang namanya Universal Declaration of Human Rights atau deklarasi universal mengenai hak asasi manusia, yang akhirnya muncul juga berbagai konvensi hukum internasional yang mendasarkan tentu pada hak asasi manusia ini. Lalu kita akan bahas terkait dengan aliran pencerahan. Ya, jadi ada pakar-pakar yang menganut yang namanya aliran pencerahan, yang tokohnya ini ada John Locke, ya, Voltaire, Rousseau, lalu Immanuel Kant, Benjamin Franklin, dan Thomas Jefferson. Ya. Dan intinya aliran pencerahan ini menekankan pada peranan akal budi untuk mencerahkan kehidupan manusia. Ya, karena apa? Karena manusia itu pada hakikatnya adalah diciptakan merdeka. Tadi saya sudah sampaikan bahwa hak asasi manusia ini tidak dapat dicabut oleh negara. Ya, jadi kenapa semua manusia hakikatnya merdeka dan sama derajatnya. Hakikatnya ya, tapi dalam implementasinya, dalam kenyataannya tentu kita juga sangat mengetahui ya bahwa ada saja ya ada kelompok masyarakat yang sejahtera, ada yang setengah sejahtera, ada yang kurang sejahtera ya, tapi tentu menjadi tugas negara untuk sama-sama mewujudkan kesejahteraan itu juga dinikmati oleh seluruh negara, seluruh masyarakat, dalam ini tentu masyarakat di dalam suatu negara ya. Dan tentunya sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau dalam kenyataannya setiap negara tentu berbeda-beda ya kondisi dan situasinya. Ada masyarakat yang malah kebebasannya dikekang ya. Lalu juga bagaimana perlakuan terhadap manusia ini juga tidak dilakukan secara sebagaimana tertuang di dalam Universal Human Rights gitu ya. Yang ini tentu bertentangan dengan hak kodrati manusia seperti disampaikan oleh John Locke ya. Karena itu ya tentu menurut aliran pencerahan ini harus dikembalikan lagi nih kepada kodratinya, yaitu satu kebebasan, kemerdekaan, dan juga kesamaan. Ini menurut aliran pencerahan. Dan saya masuk ke dalam yang namanya konsep dasar hak asasi manusia. Ya, jadi John Locke mengatakan bahwa kebebasan ini dibedakan menjadi kebebasan alamiah dan kebebasan masyarakat. Kebebasan alamiah adalah natural liberty dan kebebasan masyarakat disebut sebagai civil liberty. Nah, apa itu kebebasan alamiah? Ya. Kebebasan alamiah ini diartikan sebagai kebebasan dari kekuasaan tertinggi manapun di dunia. Ya. Tidak tunduk pada aturan manapun dan hanya hukum kodrat sebagai aturan hidupnya. Ya, saya ulangi. Jadi kebebasan alamiah ini diartikan sebagai kebebasan dari kekuasaan tertinggi manapun di dunia, tidak tunduk pada aturan manapun dan hanya pada kodrat, hukum kodrat sebagai aturan hidupnya. Itu kebebasan alamiah. Nah, kebebasan masyarakat adalah kebebasan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang lain, kecuali kekuasaan yang didasari pada persetujuan diri sendiri. Seperti itu. Ya. Nah, menurut John Locke, ya, negara dibentuk berdasarkan persetujuan dari individu atau masyarakat. Dan setiap orang akan mentaati kekuasaan negaranya sejauh individu tersebut menyetujuinya. Ya, jadi kenapa di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kita sepakat tujuan bernegara kita apa, ya, dasar konstitusional kita apa, ya, lalu dasar ideal kita apa, lalu dituangkan dalam bentuk 37 pasal dalam batang tubuh dari Undang-Undang Dasar, dan ini merupakan satu kontrak sosial ya antara negara dengan masyarakat, ya, untuk nantinya tentu ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia di sini. Dan
persetujuan itu diberikan kepada negara supaya negara berwenang bertindak melindungi kebebasan tersebut, ya. Dan di sisi lain, ya, dengan adanya persetujuan yang diberikan, ini akan mengandung konsekuensi hukum, ya, yaitu penyerahan tersebut menempatkan masyarakat ini di bawah hukum positif, ya. Kita tahu bahwa dari 37 pasal ini sudah banyak berbagai undang-undang yang mengatur. Dan seharusnya secara ideal undang-undang yang diatur ini tentu ditujukan untuk bagaimana untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Saya ingat waktu itu Profesor Cipto Raharjo mengatakan bahwa hukum itu harus mensejahterakan. Hukum itu harus membahagiakan. Hukum itu tidak boleh membebani, tidak boleh membuat masyarakat menderita. Jadi tentu berkaca dari mendasarkan pada hak asasi manusia, maka tentu tugas negara, ya, untuk berdasarkan pada hukum positif yang diterbitkan, tentu mendasarkan pada tujuan bernegara dan juga batang tubuh yang sudah tertuang di dalam konstitusi, itu adalah ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, ya, secara keseluruhan. Lalu kita masuk ke dalam apa yang namanya universalitas HAM, ya. Tadi saya sudah sedikit menyinggung mengenai Universal Declaration of Human Rights atau namanya DUHAM, ya. Poin-poinnya apa sih isinya? Itu ada beberapa yang dapat saya sampaikan di sini, yaitu bahwa semua artikel dalam deklarasi Human Rights ini, Universal Human Rights, ini selalu dimulai dengan kata-kata yang maknanya ini universal, ya. Seperti apa? Everyone, ya, setiap orang. No one, tidak ada orang yang tidak apa. Lalu man, ya, artinya laki-laki, woman, ya, perempuan. Jadi ini menunjukkan bahwa di dalam Universal Declaration of Human Rights ini sangat mengedepankan, sangat menghormati manusianya, ya, itu satu. Yang kedua, di dalam Universal Declaration hak asasi manusia ini validitasnya tidak terbatas pada negara tertentu, ya, karena ini sudah diratifikasi oleh semua negara, ya, anggota PBB, termasuk Indonesia tentunya. Artinya adalah tadi, makanya kenapa dikatakan universal, karena tidak terbatas pada negara tertentu. Yang ketiga, deklarasi ini tidak hanya merupakan suatu seruan kepada seluruh bangsa-bangsa, tapi juga kepada setiap individu dan setiap lembaga masyarakat, ya. Yang terakhir, organ PBB dalam mempertahankan hak asasi untuk tercapainya perdamaian dan keamanan dunia tidak hanya juga terbatas pada negara-negara anggota PBB, ya, tetapi juga di mana diperlukan, maka tentu peran PBB dalam hal untuk mewujudkan kesejahteraan, mewujudkan ketentraman, mewujudkan kedamaian, ini tentu menjadi salah satu tugas dari PBB, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan dunia secara keseluruhan, ya. Mungkin untuk kuliah pertama pada hari ini kita bisa sudahi, dan tentu kita akan lanjutkan pada kurikulum selanjutnya. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.